Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono. Kali ini saya akan sharing tentang aturan dalam pembuatan project schedule ya, untuk mendapatkan project schedule yang proper dan bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kontrol dan monitoring sebuah project. Oke, ini profil saya. Kemudian kita mulai dari nomor 1, aturan pertama. Aturan pertama dalam pembuatan project schedule yaitu pembuatan project control plan dan prosedur. Jadi dalam pembuatan schedule itu hal yang pertama harus dilakukan ya, pada saat kita launching sebuah project itu kita harus membuat project control plan dan prosedur, di mana dalam project control plan dan prosedur itu sudah mencakup progress measurement prosedur, kemudian project invoicing prosedur, kemudian ada change management prosedur, risk management prosedur. Kemudian di situ juga mencakup ada organization breakdown structure, WBS, WP gitu kan. Kemudian mencakup juga requirement dari seluruh project control development ya. Jadi ini hal yang utama dan paling penting sekali sebelum memulai sebuah project, karena kalau kita tidak melakukan hal ini akan banyak yang terlewat ya, karena kan project itu uh, proses yang terhubung satu dengan yang lain, seperti schedule juga gitu kan. Dimana dalam schedule itu harusnya sudah bisa mencerminkan scope of work, kemudian mencerminkan uh, how to invoicing the project gitu kan, kemudian how to control the performance, how to monitor the performance of project, kemudian juga mencakup masalah change order, karena umumnya nanti kan ada perubahan apapun di dalam kontrak ya akan tercermin dalam schedule kita gitu kan. Kemudian juga masalah risk management juga gitu kan, harus dipertimbangkan gitu, karena ujung-ujungnya dari develop schedule itu di awal biasanya kita harus analisis menggunakan risk project schedule risk analysis gitu ya. Kemudian aturan nomor 2 itu schedule harus memiliki complete scope. Jadi kalau kita sudah mendevelop project control plan and procedure, biasanya kita sudah mendapatkan gambaran ya mengenai scope project secara overall gitu kan. Nah, masalah untuk membuat scope project secara overall itu dapat tercapai, itu biasanya kita lakukan itu ada 6 tahap. Yang pertama kita identifikasi goal tujuan, define project scope, goal dan objektif, kemudian kita lakukan brainstorming, workshop dengan masing-masing tim untuk mendapatkan gambaran utuh dari suatu project. Biasanya kalau kita kerjakan sendiri kan rawan ketinggalan ya. Kalau sudah masing-masing disiplin terlibat, biasanya mereka akan lebih deep to dig the scope of work gitu kan. Jadi misalnya engineering yang memang berkutat di engineering akan lebih paham apa sih yang akan di develop untuk overall world the project gitu kan. Kemudian nomor 2, setelah kita melakukan brainstorming workshop, kita masukkan requirement juga gitu kan. Requirement kita bagikan ke masing-masing members atau disiplin kita untuk mengcounter juga gitu kan, supaya mereka juga aware terhadap requirement, sehingga mungkin ada beberapa yang apa namanya activity ataupun tujuan dari pembuatan schedule itu bisa terwujud dari agreement gitu kan. Setelah kita mendapatkan input dari seluruh divisi dan kemudian kita lakukan, yaitu membuat work breakdown structure. Jadi work breakdown structure itu
akan memberikan gambaran secara utuh the whole scope of work dari sebuah project gitu. Jangan sampai ada yang terlewat, ada yang kurang, bahkan ada yang lebih. Harus pas lah, sesuai dengan benar-benar sesuai dengan uh, scope of work. Kemudian berikutnya itu setelah WBS kita define work package, di mana di level berikutnya dari work breakdown structure itu kan masih level pertama ya. Kemudian di bawahnya kita membuat work package untuk memudahkan kita untuk kontrol juga. Di samping itu ya, kalau kita di Primavera ada organization breakdown structure nanti yang memiliki task owner di masing-masing work package tersebut. Kemudian untuk syarat WBS itu seperti ini, jadi harus mencakup semua scope of work, terus berdasarkan level, bukan pekerjaan ya. Kalau pekerjaan itu kan dikhawatirkan itu bukan deliverable dari sebuah project atau kontrak ya. Terus harus yang manageable lah kalau bikin WBS itu, yang bisa dikontrol gitu dan mudah untuk dievaluasi. Kemudian aturan nomor 3 itu setiap activity harus memiliki nama yang unik ya. Jadi misalnya ya, yang sering saya temukan di level 5 schedule itu kadang-kadang kayak contoh di procurement gitu, misalnya ada item misalnya breakdown di work package equipment A gitu. Kemudian di situ ada issue inquiry, terus kemudian receiving vendor quotation, kemudian ada PO placement gitu. Biasanya hanya tulis PO placement gitu, atau delivery material. Nah, itu sebaiknya ditulis delivery material equipment A, equipment B gitu. Untuk memudahkan kita yaitu saat waktu updating sih. Misalkan updating, ketika kita update ternyata schedule kita float minus gitu misalnya. Jadi kan dari situ kan biasanya kita lakukan forensic investigation schedule ya. Nah, saat kita melakukan schedule forensik itu, kalau nggak ketemu di itemnya itu, klik gitu di relationship di situ, ternyata hanya delivery equipment. Equipment apa? Kan jadi repot, kita harus cari satu persatu kutu sampai ketemu sumbernya. Itu kan memerlukan waktu yang sangat lama. Sebaiknya jadi nomor 3, untuk memudahkan kita dalam mengontrol schedule itu, kita harus memiliki activity yang unik gitu. Jadi tidak sama satu dengan yang lainnya gitu. Terus nomor ketiga, nomor keempat, aturan keempat, setiap activity harus kata kerja. Ini sih ya semua orang harusnya paham lah. Schedule harusnya ya suatu pekerjaan gitu, misalnya membuat gitu, atau melakukan something lah gitu, membeli atau misalnya execute something gitu, bukan kata sifat atau bukan judul gitu. Ini biasanya common, cuman ini hanya harusnya gitu. Kemudian aturan nomor 5, masing-masing activity harus memiliki minimal satu predecessor dan successor. Jadi satu activity itu minimal, jadi harus memiliki satu predecessor dan satu successor. Itu bukan dikhawatirkan, karena kalau hanya memiliki satu saja akan terjadi open end. Nah, open end itu biasanya kayak activity SS, SFF, SF itu kan akan memunculkan open end, yaitu sebaiknya dihindari lah. Jadi aturan nomor 5 ini wajib dilakukan. Jadi kemudian untuk aktivitas total relationship dalam suatu pekerjaan atau activity itu dibuat seringkas mungkin lah. Kadang-kadang saya temukan di satu activity gitu ya, itu memiliki relationship itu sampai 30, 60. Itu kan akan sangat sulit sekali ya, maksudnya untuk kontrol. Kadang-kadang kan planner yang agak males itu membuat relationship didam semua di satu tempat, karena pikirannya udah, wah taruh sini aja semua. Itu nggak bener gitu. Jadi sebaiknya itu dibikin seminimalis mungkin lah relationship itu.
maksimal 10 gitu. Jadi kita lebih mudah untuk investigate jika terjadi deviation di schedule kita gitu. Kemudian di sini aturan nomor 5 nanti hubungannya sama risk analysis ya, schedule risk analysis. Jadi ketika kita schedule integrity akan muncul gitu. Apa sih yang activity yang open end atau tidak memiliki salah satu prosesor atau memiliki salah satu suksesor gitu. Oke, aturan nomor 6, activity tidak boleh menjuntai dangling atau open end. Ini tadi yang saya ini ada hubungannya dengan nomor 5 tadi ya. Jadi misalnya activity seperti contoh ini kan activity seperti ini kan open end ya. Jadi ini itu tidak mempengaruhi satu dengan yang lain. Ini kan nggak realistik ya. Misalnya schedule B ini bergeser sampai ke sini, masa nggak ada hubungannya dengan yang lain gitu. Ini hanya salah satu contoh sederhana aja. Nah kalau misalnya ini ribuan terjadi seperti ini, schedule kita berarti kan nggak realistik, nggak bener gitu. Akhirnya forecast kita juga amburadul, nggak ketemu gitu. Nah jadi aturan nomor 6 sangat wajib lah, baku, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian untuk mengatasi dangling atau open end tuh biasanya planner juga punya keputusan, misalnya bikin SS gitu kan atau FF gitu kan. Nah untuk mengatasi open end itu kita biasanya melakukan itu close loop. Jadi yang open end kita tutup bisa di next activity, atau kita bisa membuat satu milestone yang bisa menutup semua open end. Tapi itu tadi jangan sampai seperti tsunami ya, nanti bikin satu milestone untuk semua pekerjaan gitu kan, jadi kayak tsunami gitu, semua jatuh ke sana. Itu juga akan susah untuk mengontrol. Kemudian untuk mengatasi open end yang SS ini bisa kita sarankan menggunakan FS, terus ini namanya lead lah, FS dikurangi berapa gitu namanya leads. Nah ini sebenarnya kurang dianjurkan, tapi daripada SS lebih baik dengan FS minus seperti ini, itu lebih aman gitu. Terus nomor 8, aturan gunakan FS dalam membuat relationship. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi daripada SS gitu kan, lebih baik FS minus 5 gitu kan, atau close loop gitu. Jadi yang sebaiknya dalam schedule itu mayoritas harusnya sih FS ya, satu schedule mempengaruhi yang lain. Jadi misalnya kita memiliki aktivitas 1000 gitu kan, atau berapa ribu lah, itu harus terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi nanti itu forecast kita akan terlihat lebih realistis dan benar gitu, harusnya gitu. Jadi aturan ke-8 ini memang sebaiknya kita gunakan FS daripada SF, FS, SS gitu kan. Jika terpaksa tetap SS ya di close loop misalnya, ya udah memang harus SS gitu ya, di close loop biar tidak ada open end. Kemudian aturan nomor 9, hindari penggunaan SF. Jadi SF itu biasanya start to finish itu biasanya itu dilakukan planner untuk simulasi biasanya. Jadi waktu kita buat schedule yang ada target milestone-nya, kita biasanya simulasikan dengan SF dengan membuat schedule backward gitu. Tapi kalau kita sudah meet dengan apa yang kita targetkan, harusnya kita ubah, kita ganti ke FS gitu. Karena apa resikonya? Jika contoh seperti ini, misalnya ini kita nggak ubah gitu ya, pembelian material kita harapkan misalnya biar nggak terlalu lama kita menyimpan, kita bikin schedule start to finish, jadi biar tahu tuh kapan datangnya. Tapi someday material itu delay, jadi schedule kita nggak realistis. Masa material delay kita udah bisa memulai construction, nah itu equipment datang dari mana gitu ya. Jadi itu efeknya. Makanya hindari penggunaan SF, sebaiknya jangan digunakan gitu sih.
ya digunakan hanya untuk simulasi lah, kalau untuk schedule jangan. Kemudian nomor 9, hindari penggunaan lag yang terlalu besar. Kadang-kadang lag itu oleh sebagian planner digunakan untuk mendorong activity atau untuk mengisi kekosongan square gitu. Itu kayak tidak disarankan lah, karena jadi aneh gitu kan. Masa lag sebanyak itu ngapain? Apakah ada standby gitu. Misalnya dari pengecoran pondasi ada konkret, kita buat lag konkret settlement, jadi kan seperti setelah selesai ini terus orang ini ngapain gitu, apakah dia standby gitu, timnya kan enggak. Nah, saran saran dari saya sebaiknya lag itu diminimalisir, kemudian kita buat bridging activity seperti ini. Jadi ketika someday ada masalah di activity sukses predecesornya itu, kita bisa lebih mudah mendapatkan early warning dan notification lah gitu. Jadi penggunaan lag yang terlalu besar itu juga ya kan tetap harus punya kan. Kadang-kadang kita planner kan menyimpan lag itu untuk shortening lah, shortening schedule kadang-kadang kita perlukan gitu kan. Nah, yang seperti, tapi jangan terlalu besar. Kadang-kadang kan kita pakai lag ya, yang kadang dalam pembuatan schedule itu kita pakai lag itu untuk mendapatkan figure milestone misalnya kan. Milestone kadang dikontrak kan ada ED plus 28. Oke lah, fine kalau yang itu. Cuman ketika kita sudah define schedule dan meet the milestone, target itu kita kunci ke milestone, kemudian lag dengan milestone kita hapus gitu, biar nggak ada lag yang terlalu besar seperti itu gitu. Kemudian hati-hati dengan leads, ini yang saya bilang tadi ya, leads untuk mengatasi FS sebenarnya sih dianjurkan untuk mengatasi SS, tapi FS dengan lead juga ada resikonya gitu kan, karena ketika ini bergerak atau predecesornya bergerak, nggak terlihat gitu bahwa perubahannya seperti apa, karena kita juga nggak punya strategi untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi saran untuk leads itu sebaiknya activity-nya di breakdown dari buat FS seperti ini, supaya apa? Supaya tidak ada leads yang aneh seperti ini, FS minus gitu ya. Kadang-kadang kita ada lah 1-2, cuman tidak disarankan lah, sebaiknya di breakdown untuk menutup leads tersebut. Dan kemudian hati-hati dengan negative load. Jadi schedule itu pada umumnya ada dua tipe, yaitu fixed date schedule sama free date schedule. Jadi kalau biasanya kalau untuk kontrak gitu ya, untuk kontrak biasanya kita bikin fixed schedule, karena kadang-kadang kita mau kunci di milestone-nya. Oke, fine, dua-duanya nggak ada isu, sama-sama baiknya juga. Cuman kita harus berhati-hati dengan negative load itu. Kenapa? Jadi ketika kita update schedule itu tidak terlihat pergerakan start finishnya schedule gitu, karena dia terkunci. Jadi terkunci di apa namanya, constraint gitu. Negative load kan karena schedule-nya di constraint gitu. Nah, ketika kita update schedule itu nggak bergerak, terkompres gitu kan. Nah, itu memunculkan negative load. Sebenarnya nggak salah, cuman ketika kita mau investigasi schedule itu jadi lebih sulit gitu. Jadi kita juga nggak bisa menghitung kapan sih sebenarnya schedule ini akan selesai gitu kan. Nah, untuk menginvestigasi itu kita jadi butuh banyak waktu dan memerlukan banyak analisa gitu. Biasanya sih saya ketika update saya buka dulu constraint-nya semua gitu kan. Jadi akan terlihat pergerakan, setelah itu baru kita lakukan investigasi dan shortening lah. Shortening juga kita harus melakukan review lagi, kemudian kita memerlukan analisis lagi gitu.
Kemudian aturan ketiga, tidak ada float yang terlalu besar. Nah ini nih kadang-kadang aneh gitu kan, dalam suatu schedule ada float 100 atau 200, kadang-kadang ada 500. Itu tuh sebenarnya float yang berarti menandakan schedule kita itu nggak beres gitu. Kalau dengan float yang sangat besar itu sebenarnya bukan karena dia benar-benar memiliki float segitu, cuman sebenarnya itu menandakan bahwa schedule kita itu nggak beres gitu. Karena masa misalnya ada yang float sedemikian panjang gitu kan, kenapa kita tidak link dengan aktivitas aktiviti terdekat. Toh misalnya kita linkkan dengan aktiviti terdekat itu kan jadi non driving predecessor ya. Ya cuman kadang-kadang akan suatu saat ketika kita lakukan update yang non driving bisa jadi driving. Cuman jadi kita harus juga ketika melinkkan aktiviti dengan aktiviti yang terdekat itu juga harus elastik juga gitu, harus ada hubungannya gitu, jangan asal naruh aja, enggak. Itu juga tidak diperbolehkan yang seperti itu gitu. Jadi daripada kita taruh di ujung, taruh di aktivitas terdekat tetapi yang masih ada hubungannya, walaupun ini akan jadi non driving, tapi ketika suatu saat diupdate yang kita hubungkan yang non driving tadi akan jadi driving juga. Jadi harus ada alasannya kenapa dia dilingkan ke situ, harus ada hubungannya gitu. Terus ini masih sama tadi penjelasannya. Kemudian aturan 15, jangan menggunakan constraint terlalu banyak. Ini kan memang benar ya, maksudnya kalau kita constraint schedule kita kunci di berbagai sisi gitu, misalnya engineering di constraint, programming di constraint, itu jadi sulit sekali ya waktu kita update. Minus memang minus, cuman ketika float minus itu bingung kita investigasi satu-satu, terus harus kita buka lagi, harus cek lagi, effortnya sangat besar sekali dan schedule kita jadi nggak realistis gitu. Nah kalau standar internasional sih constraint 5%, cuman kalau saya saran sih constraint itu di start finish atau di milestone yang ada LD-nya lah, sebaiknya di sana gitu. Jadi constraint itu kalau saran dari saya sebaiknya ditaruh di activity yang ada LD-nya aja gitu, atau tidak sama sekali. Tapi ya tetap harus ada sih untuk kita kontrol schedule kita gitu. Jadi itu 15 aturan dalam pembuatan schedule. Mohon maaf kalau terlalu cepat penjelasan saya. Nanti jika ada yang request slide presentasi ini, mungkin silakan tulis di kolom komentar, nanti tinggalkan email, nanti bisa saya kirimkan. Itu aja dari saya. Berikutnya mungkin saya akan share tips and trick dalam pembuatan schedule ya. Ada juga banyak lah nanti yang akan saya share dalam ilmu project control. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.